warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ibu cintai dan ibu sayangi. Selamat pagi, Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tata cara perawatan jenazah. Kamu tahu nggak jenazah itu apa? Orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati. Kalau hatinya yang mati gimana? Jenazah mati. Oke, dalam pembahasan ini kita akan membahas mengenai 4 subbab, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara memandikan jenazah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mengkafani jenazah. Kemudian yang ketiga adalah menyolati jenazah. Dan yang keempat yaitu memakamkan jenazah. Baik, di sini diterangkan bahwa menurut Al-Quran kematian itu merupakan sesuatu hal yang pasti dan yang pasti terjadi, pokoknya wes tekwi dan tidak dapat dihindari. Dan ini kematian ini terjadi di seluruh makhluk yang bernyawa. Jadi semua makhluk yang di dalamnya itu ada nyawanya ya, itu dia pasti akan mati. Cepat atau lambat dia akan mati, seperti yang dijelaskan pada Al-Quran, yaitu silakan dibaca, Dek Faizin. Monggo Dek Faizin. Ulu nasinda ikotul maut. Bisanya itu, Bu. Bisanya itu, oh iya, artinya saja. Artinya setiap jiwa pasti merasakan kematian. Baik. Sesungguhnya hanyalah kesempurnaan pahala-pahala kalian di hari kiamat. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada Dek Faizin. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam subbab yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Tapi sebelum itu, kemarin kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membagi kelompok ya? Ya. Sekarang tolong setiap perwakilan ketua dari kelompoknya maju satu-satu, 4 orang, ayo. Nah, Yo, kelompoknya Bu Dik Tika. Mas Maju. Rofi, Bu. Terus kelompoknya Dik Nelly, silakan maju. Gimana Bu, duduk di sini? Ya. Kemudian kelompoknya Dik Rofik, Ya. silakan maju Dik Rofik. Bu. Kemudian selanjutnya kelompoknya Dik Izin. Dik Izin. Dik Faizin. Ayo maju dulu. Nah, di sini setiap kelompok akan menjelaskan tentang praktik secara langsung bagaimana step by step langkah-langkah dalam merawat jenazah. Oke, kita masuk ke dalam langkah yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Oke, jadi di sini ada syarat-syaratnya. Jenazah yang akan dimandikan itu jenazah yang seperti apa? Jadi syarat-syaratnya yang pertama adalah beragama Islam. Berarti kalau Kristen nggak mandi, Bu, nggak dimandiin. Iya, yang mandiin bukan kita ya itu ya. Terus kemudian yang kedua syaratnya adalah didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Kalau nggak ada Gimana? tubuhnya apa yang mau dimandiin kan? Masa mandi junub kan? Nah, kalau nggak ya? yang kecelakaan terus korbannya hilang-hilang itu gimana? Iya, Bu? yang penting masih ada walaupun sepotong dari sisa bagian tubuhnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mati syahid. Artinya dia itu mati secara biasa aja gitu, nggak lebay ya. Apa saya lebay? Enggak, maksudnya enggak gitu ya anak-anak, maafkan ibu. Kemudian ini adalah ibu sudah membawa contoh miniatur dari jenazah ya. Anggap saja ini jenazah ya anak-anak ya. Ada kepala nih, Bu.
Iya, ini kepalanya. Iya, Itu kepiting, Bu. iya ini adalah jenazah ya, jenazahnya mantan kita ya. Nah, ya. Ini pertama kita akan memandikan jenazah. Jadi tata cara memandikan jenazah di sini yang pertama adalah jenazah ditempatkan pada tempat yang terlindung dari panasnya sinar matahari, pandangan orang banyak, dan ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi. Jadi di sini tidak tersorot sinar matahari ya, adanya cahaya ilahi di sini itu ada cahaya matahari. Kemudian di sini tidak ada orang banyak, anggap saja ini jenazahnya ini laki-laki. Jadi anggap saja ini Mas Tika dan ini Mas Meli gitu ya. Ini jenazahnya kan laki-laki, kemudian ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi karena di sini kan rendah, ini lebih tinggi ya kan. Terus kemudian jenazah diberi pakaian basahan agar auratnya tertutup. Nah ini jenazahnya masih saru ya. Ini kita harus tutupi dulu. Silakan ditutupi Mas Tika. Oke, auratnya biar tertutup. Kemudian selanjutnya membersihkan kotoran najis yang melekat pada badan jenazah, yaitu dengan termasuk ya membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di dalam perut jenazah itu. Jadi itu kan ada caranya mengeluarkan kotoran dari perutnya dengan menekan pelan-pelan, jangan dibobok gitu ya, tidak boleh ya. Perlahan saja ibu dirokok mbak. Oh gini, ini ya benar. Kemudian selanjutnya menyiramkan air ke seluruh tubuh dimulai dari kepala. Capek, Bu. Ya. Ini ceritanya selang ya. Coba ini Mas Tika, menyiramkan air dimulai dari kepalanya. Pundak, kemudian disabun. Ya, dikasih sabun. Wajahnya juga. Iya. Nanti kalau melek lagi Kayaknya ini biasanya ada mulutnya. Ya, itu dibersihkan. Kemudian sudah diberi sabun dan disiram kembali. Kemudian diwudukan. Jadi dia seperti berwudu tapi kita yang mewudukannya. Coba Mbak Tika. Dan terus kumurnya gimana, Bu? Gini loh. Diwopok. Iya. Kemudian disiram lagi dengan air yang dicampur kapur, berus, daun bidara atau lainnya yang berbau harum supaya kulitnya itu awet dan menjauhkan serangga yang akan mengganggunya. Silakan. Iya. Kemudian yang terakhir rambut jenazah. Jadi dia ini ceritanya punya rambut ya. Terus hendaknya dihanduki agar cepat kering dan tidak terlampaui membasahi kain kafan. Jadi kita harus memastikan bahwa jenazah itu benar-benar kering. Meskipun biasanya itu kan yang susah kering di rambutnya. Jadi rambutnya itu kayak di shaking gitu loh, pakai apa itu namanya? Shaking itu apa, Bu? Di apa? Koyok gitu loh. Lagunya pakai aduk ini, Bu. Iya, ini kan biasa. Apa? Ya, oke. Alhamdulillah ini jenazahnya sudah bersih. Kemudian lanjut mengkafani jenazah. Jadi syarat-syaratnya ini juga ada syarat-syaratnya anak-anak. Jadi syarat memandikan jenazah yaitu jenazahnya itu kafannya itu bersifat baik. Maksudnya itu kain bagus itu loh mbak, nggak semua suet-suet buat dibuat mengkafani itu tidak boleh ya. Kemudian kainnya itu bersih dan dapat menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian berwarna putih. Nah, ini sebenarnya warna putih ya anak-anak, cuman kalian buta warna. Jadi ini sebenarnya warna putih. Kebetulan, Bu. Kemudian tidak terlampau mahal harganya. Kebetulan
13.000 karena ini Paris biasa. Saya membelinya di Pasar Meranggen. Kemudian ini kainnya itu kering, tidak basah. Jangan habis dibuat kelar keringat terus dibuat membungkus jenazah, itu juga tidak boleh. Kemudian kering dan berminyak wangi. Silakan diharum. Harum kan? Ya, harum. Kemudian 3 lipatan bagi laki-laki dan 5 lipatan bagi perempuan. Kok bisa beda kenapa, Bu? Ya itu nanti Ibu jelaskan ya. Ini karena laki-laki jenazahnya, jadi kita memiliki 3 lipatan. Kemudian selanjutnya kita ke cara mengkafani jenazah. Oke. Oh ya, kita istirahat dulu ya karena adzan. Oke, Ibu lanjutkan ya karena adzan sudah berkumandang. Jadi selanjutnya kita akan mengkafani jenazah. Jadi mula-mulanya itu sebelum kita mengkafani jenazah, ini kita harus alasi tikar dulu ya. Tapi ini sebenarnya sudah ada tikarnya. Kemudian selanjutnya kita taruh tali 7 utas tali. Ya ini sebentar ini. Kok dijunjung aja, Bu? Ini yang pertama kita taruh di kepala. Kemudian di leher, kemudian di dada. Dadanya mana ya ini? Terus dadanya kok longsor sekali. Kemudian selanjutnya di pinggul, terus di lutut, mata kaki dan ujung kaki. Jadi ini pas 7 ya anak-anak. Kemudian selanjutnya kita lembarkan kain kafan yang pertama. Kemudian selanjutnya kita lembarkan kain kafan yang kedua. Kemudian ini adalah kain kafan yang terakhir. Selanjutnya kita taruh jenazahnya di atas kain kafan. Jadi ini setiap helainya ini kita harus kasih wewangian ya kayak kapur barus gitu. Terus selanjutnya kita tempelkan kapas pada bagian muka, pusar, kemudian di leher, di kelaminnya, kemudian di tempat-tempat yang bolong ya intinya gitu ya. Terus selanjutnya balutkan kain kafan dengan rapi. Balutkan kain kafannya. Iya, tapi kita kita balut dengan rapi gini sampai ke tiganya sudah menyatu. Kemudian ditali, setiap talinya itu harus pas sama tadi yang kita tentukan ya. Ini kakinya ya. Terus ini mata kaki, kemudian ini pusar, dan ini di dada. Oke. Selanjutnya, jadi setiap urutan tadi harus tertib ya anak-anak. Kemudian kita masuk ke dalam menyolati jenazah. Jadi sholat jenazah itu adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dalam rangka mendoakan sang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang disolatkan ini adalah yang telah dimandikan dan dikafani. Jadi ini jenazahnya kan tadi sudah dimandikan dan dikafani, saatnya kita menyolati jenazah. Ini nanti Dik Ropek akan menjelaskan bagaimana cara menyolati. Yang pertama, niat. Kemudian berdiri Dik Ropek. Sholat dia berdiri ya. Kemudian takbir sebanyak 4 kali. Takbir. Allahu Akbar. 4 kali. Lagi. Terakhir. Lalu kemudian membaca sholawat Nabi. Ya, mendoakan jenazah dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Jadi setelah selesai menyolatkan, maka hal terakhir adalah menguburkan jenazah. Kemudian bagaimana cara menguburkan jenazah tersebut? Apakah seperti ini, anak-anak, cara menguburkan jenazah? Apakah jenazah itu bisa dikubur di dalam molen? Iya, tentu saja tidak. Tentu saja tidak bisa. Jadi kita harus menguburnya ke dalam tanah. Jadi ini ibu perumpamatkan sebagai tanah karena ini warnanya coklat seperti tanah. Jadi ini adalah liang lahat. Jadi hal pertama, bagaimana cara menguburkan? Tanah yang sudah dibentuk digali sesuai ukuran badan jenazah dengan lubang setinggi orang yang ditambah setengah lengan dan lebarnya kira-kira 1 meter. Jadi iya itu kayaknya tiba-tiba keluar ya jenazahnya ya. Jadi itu kita itu menggali kuburannya itu harus setinggi jenazah orang itu tapi ditambah 1,5 lengan dari jenazahnya itu. Kemudian selanjutnya setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring dan menghadap kiblat. Pada saat meletakkan jenazah hendaknya membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Silakan dipraktekkan. Doanya gimana? Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Oke, selanjutnya tali-tali pengikat kain kafan yang ada di dalamnya itu dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah. Ya, seperti itu. Ya, lalu selanjutnya jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu. Tidak boleh ditutup dengan styrofoam. Ya, nanti dikira ayam geprek. Selanjutnya di atasnya ditimbun dengan tanah sampai galian yang kubur itu rata. Jadi diuruk, cara bahasa Jawanya itu diuruk sampai tanahnya itu menjadi rata kembali. Kemudian tinggikan dari tanah biasanya sekitar 1 jengkal, sakilan gini ya. Jadi kayak ada gundukan menandakan bahwa itu tuh ada jasad di dalamnya. Kemudian diberi batu nisan sebagai penanda bahwa di sini yang meninggal adalah mantan. Kemudian setelah selesai menguburkan jenazah dianjurkan berdoa, mendoakan dan memohon ampunan untuk jenazahnya. Gitu. Jadi sudah paham ya anak-anak. Kemudian di sini yang terakhir adalah tata krama menguburkan jenazah. Jadi mengubur jenazah itu nggak boleh asal-asalan ya, kayak ngubur kucing aja nggak bisa. Jadi ini adalah beberapa tata kramanya. Yang pertama, mengiringi jenazah dengan diam sambil berdoa untuk pengampunan si jenazah itu. Kemudian tidak turut mengiringi kecuali jika memungkinkan bagi perempuan. Jadi sebenarnya perempuan itu tidak dianjurkan untuk mengiringi pemakaman kecuali memang keluarga kerabat terdekat dari jenazah itu sendiri. Kemudian tidak duduk hingga jenazah diletakkan. Jadi sampai pada jenazah itu dikuburkan dan prosesnya itu belum selesai, kita tidak dianjurkan untuk duduk. Kita harus ikut menghormati kepergian jenazah tersebut. Kemudian orang yang turun ke liang kubur bukan orang yang berhadas besar. Jadi orang yang malamnya habis junub, habis subuh, menguburkan jenazah itu nggak boleh ya, mandi dulu ya, harus mandi dulu. Kemudian tidak duduk di atas kubur, tidak boleh duduk di atas kuburannya itu. Jadi sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Alhamdulillah. Baik, pelajaran kita cukupkan sampai detik ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.